Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pengantar trigonometri matematika peminatan kelas 11. Ya, sebelum kita menginjak ke materi trigonometri di kelas 11, ada baiknya kita mengulang kembali materi di kelas 10 dulu ya. Ya, yang pertama adalah perbandingan trigonometri pada segitiga dalam sumbu kartesius. Jadi kalau misalkan ada segitiga siku-siku, di sini panjangnya X, ini Y, kemudian sisi miringnya adalah R. Ingat kita bahwa sin alfa sama dengan depan sudut dibagi dengan miring. Kemudian cosnya adalah samping dibagi miring, kemudian tangennya adalah depan dibagi samping. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian selain itu kita mengenal mengenai sekan. Ingat, sekan itu bukan sepersin, tapi seperkos. Awas ya, ini biasanya kebalik dengan yang bagian ini. Kemudian kosekan itu adalah sepersin, bukan seperkos. Biasanya kalau depannya kos, ini kosekan itu apa? Oh, seperkos. Salah ya. Jadi kosekan itu adalah sepersin. Kemudian kotnya itu adalah sepertangen. Kalau ini biasanya betul. Kemudian nilai trigonometri sudut istimewa. Nilai trigonometri sudut istimewa di sini kalian harus menghafalkan untuk yang utama adalah sin, cos, tangen. Untuk sekan, kosekan, kotangen bisa diseperkan pakai yang tadi, bahwa sekan itu seperkos, kosekan itu sepersin. Jadi ketika kita mulai dari sudut 0, ini 0 untuk sinnya, setengah untuk 30 derajat, 45 derajat, setengah akar 2, 60 derajat, setengah akar 3, 90 derajat 1. Nah, nanti untuk cosnya itu kita balik. Jadi kan ini mulainya dari 0 sampai 1. Jadi untuk cosnya ini kita balik sana. Nah, untuk tangennya itu kita bagi saja sin dengan cos 0 bagi 1. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Mulai dari 0 sepertiga akar 3, bukan setengah ya. Sepertiga akar 3, kemudian 1. Kenapa? Karena sin sama cosnya sama. Kemudian untuk yang ini kita bagi hasilnya ini, karena di sini adalah 1 dibagi 0, tangen itu sin bagi cos, maka suatu pembagian dengan penyebut 0 itu tidak didefinisikan. Untuk sin, cos, tangen, sudut istimewa, kuadran 1 ini harus hafal. Selanjutnya kita mengenal mengenai ada di kuadran 1, ada kuadran 2, 3, 4. Kita mulai dari 0 di sini. Nanti kalau misalkan sudutnya itu tambah, berarti nanti arahnya ke atas sini. Dah. Jadi kalau misalkan min itu berarti nanti ke bawah sini. Jadi kalau plus itu ke sana. 90 derajat, kemudian 180, 270 derajat, kemudian 360. Dah, selanjutnya di sini ini yang positif untuk di kuadran 1 itu sin cos tangen semuanya. Untuk yang kuadran 2 sinnya. Kuadran 3 tangennya, kemudian kuadran 4 cos. Ingat ya. Ya. Dah, selanjutnya sudut yang berhubungan dengan 0, kemudian 180 derajat 360, sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Dah. Jadi nanti tanda tergantung kuadran. Kalau sudut yang berhubungan dengan 90 derajat dan 270 derajat, berarti nanti sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi cot. Berubah ya ini ya. Nah, untuk masalah tanda tergantung kuadran. Contohnya, jadi di sini nanti kalau misalkan ada 90 derajat min alfa, itu kita anggap di kuadran 1. Kenapa? Karena kita menganggapnya alfa adalah di kuadran 1. Jadi misalkan saya punya alfa itu di kuadran 1, berarti nanti 90 derajat min alfa itu kuadran 1. Kalau 90 derajat plus alfa berarti di kuadran 2. Kemudian kalau 180 derajat min alfa kita anggap di kuadran 2. 180 derajat plus alfa kita anggap di kuadran 3. Sedangkan 270 derajat min alfa kita anggap di kuadran 3. Kalau plus alfa berarti kuadran 4. Jadi yang terakhir misalkan ada 360 derajat min alfa berarti di kuadran 4. Nah, tadi kalau saya ulangi lagi, jadi kalau nanti ini alfa itu di kuadran 1, berarti min alfa nanti kita anggap di kuadran 4. Contohnya yang nomor 1 di sini. Cos 180 derajat min alfa, berarti 180 derajat dikurangi alfa, berarti berada di kuadran 2. Kuadran 2 nilai cosnya itu negatif. Tadi kalau berhubungan dengan 180 berarti cos tetap cos,
Sin tetap sin, tangen tetap tangen. Jadi nanti ini hasilnya adalah min cos alfa. Selanjutnya di sini ada sin 180 derajat min alfa. Berarti ini kuadran 2, yang ditanyakan adalah sinnya. Padahal sin di kuadran 2 itu bernilai positif. Jadi hasilnya adalah sin alfa. Yang ketiga, cos 270 derajat min alfa. Jadi ini 270 derajat min alfa. Jadi kita anggap di kuadran 3. Kalau berhubungan dengan 270 derajat, berarti cos jadi sin jadi cos, tangen jadi cot. Kita perhatikan masalah tanda. Masalah tanda dari apa? Dari soal. Soalnya siapa? Soalnya cos. Kita perhatikan bahwa di kuadran 3 cosnya itu bernilai negatif. Jadi ini nanti jadi sin tapi negatif. Jadi ingat tanda itu tanda dari soal. Soal ini bukan yang hasilnya di sini ya. Selanjutnya di sini nomor 4, sin 270 derajat plus alfa. Jadi 270 derajat plus alfa itu berada di kuadran 4. Kuadran 4 nilai sinnya negatif. Ini ada hubungannya dengan 270, sin jadi cos. Dah, jadi hasilnya adalah min cos alfa. Jadi tidak memperhatikan yang hasil ini ya, memang kalau cosnya itu positif, tapi soalnya berbunyi sin. Jadi tanda itu tanda dari soal. Nomor 5, ini ada sin 90 derajat plus alfa, berarti 90 derajat plus alfa, kuadran 2. Ada 90 berarti sin jadi cos. Kuadran 2 sinnya positif, jadi nanti hasilnya adalah cos alfa. Kemudian lagi ada cos 270 derajat plus alfa, berarti ini cos 270 derajat plus alfa, kuadran 4. 270 derajat cos jadi sin, berarti nanti kuadran 4 kita lihat soalnya. Soalnya mengenai cos, berarti cosnya positif, jadi ini hasilnya positif. Begitu ya, bisa ya? Lanjut, sin 180 derajat plus alfa, berarti nanti ini ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu berarti nilai sinnya min, 180 berarti tetap, berarti jadi min sin alfa. Terus kemudian ini ada cos 360 derajat min alfa, jadi nanti ini di kuadran 4, 360 berarti tetap cos alfa karena kuadran 4 positif. Contoh untuk mencari nilai trigonometri selain di kuadran 1, itu berarti kita hubungkan dengan angka 180 derajat atau 360 derajat, nanti tergantung kuadrannya. Nah, ini kita pengen mencari nilai sudut di atas kuadran 1 ya, berarti kuadran 2, 3, 4. Nah, di sini sin 135 derajat itu kita hubungkan karena ini kuadran 2 berarti dihubungkan dengan angka 180 derajat. Nih, dikurangi 45 karena 135 itu 180 dikurangi 45. Nah, ini akan jadi tadi kalau ada keterangan bahwa kalau ada sin 180 derajat min alfa itu akan sama dengan sin alfa. Nah, ini jadinya ini. Bisa ya? Jadi nanti kalau di kuadran 2, 3 hubungkan dengan 180 karena dekat dengan ini. Kalau kuadran 4 dihubungkan dengan angka 360. Nah, yang ini lagi. Cos 120 derajat itu berarti hasilnya adalah cos 180 derajat min 60. 180 derajat min alfa berarti sama juga cos alfa, tapi kita ingat bahwa ini berada di kuadran 2. Kemudian ada tangen 180 derajat, berarti ini kita hubungkan dengan angka berapa? Jelas dengan 180. Jadi 180 dikurangi berapa supaya 180? Berarti 0. Berarti ini sama juga tangen 0 karena ini nanti. Kalau ini min berarti kita anggap di kuadran 2 ya. Kalau ini plus, jadi kalau ada 180 min berarti kita anggap di kuadran 2. Kalau ada 180 plus berarti kita anggap di kuadran 3. Hasilnya kalau ini berarti berada di kuadran 2, berarti ini hasilnya min tangen 0. Tangen 0 adalah 0, berarti ini adalah 0. Bagaimana tadi kalau misalkan di sini itu nanti ini plus, sama. Jadi nanti kita anggap di kuadran 3, tangen 0 derajat, berarti hasilnya adalah 0, sama. Mau plus, mau min, sama.
Kemudian sin 240 derajat kita hubungkan dengan 180, berarti tambah 60 sama juga min sin 60 derajat. Kenapa? Karena kuadran 3 sinnya negatif. Jadi ini min setengah akar 3. Lanjut, sin 270 derajat. Kalau ini bingung, ini dekat dengan siapa ya? 180 apa 360? Jadi jangan dihubungkan dengan 270 ya, nanti bingung nanti. Hubungkan dengan 180 atau 360, nanti hasilnya sama. Kalau ini dihubungkan dengan 180, berarti tambah 90. Berarti kita nganggapnya ini di kuadran 3. Sin, tetap sin, kemudian ini tandanya min. Jadi ini min 1. Tadi kalau misalkan kita hubungkan dengan 360, berarti ini 360 min 90 derajat. Sama, berarti kita anggap di kuadran 4. Jadinya min sin 90 hasilnya min 1 sama. Cos 335, berarti nanti ini 360 min 45, berarti sama juga cos 45 karena ini berada di kuadran 4. Kuadran 4 cosnya positif ya. Kemudian tangen 330 derajat, berarti hasilnya ini berarti tangen 330 derajat, ini berarti di kuadran 4. Kuadran 4 itu berarti tangennya bernilai negatif ya. Betul, ini saya betulkan dulu. Ini bentar. Tak betulkan dulu, maaf salah ya. Negatif ya. Nah, ini hasilnya adalah min 1/3 akar 3. Ya. Kemudian untuk sudut negatif, kalau tadi itu plus itu kita anggap di kuadran 1, berarti sudut negatif kita anggap di kuadran 4. Jadi ini nanti kalau ada sin min alfa, itu berarti kuadran 4 hasilnya adalah sin alfa, min sin alfa. Kemudian kalau ada cos min alfa, berarti akan sama dengan cos alfa. Kenapa? Karena kuadran 4 cosnya positif ya. Tangen min alfa berarti kuadran 4, ini hasilnya adalah negatif. Kemudian harus kalian ingat juga bahwa kalau ada 180 derajat itu sama juga pi radian. Jadi kalau pi radian 180 derajat, berarti kalau 2 pi radian itu 360 derajat. Selanjutnya mengenai identitas hasil bagi, ini mengulang yang tadi aja ya. Ini kalau ada tangen itu berarti selain tadi depan bagi samping itu berarti sama juga sin bagi cos, kemudian cosnya ini berarti kita tinggal balik saja karena ini adalah sepertangen. Kemudian sifat periodiknya, artinya ini kembali ke nilai semula. Kalau kalian perhatikan kemarin di kelas 10, itu mengenai grafik ya, itu dia mempunyai untuk sin itu mempunyai periode 360, artinya ketika 360 derajat, setiap 360 derajat nilainya kembali ke semula dari gambarnya, kalau masih ingat ya. Ini, jadi nilai sin theta ditambah 2pi, kenapa ini 2pi ya? Ini karena 2pi itu sama dengan 360 derajat. Kalau misalkan ini mau diganti 360 derajat, boleh. Untuk cos sama, tapi untuk tangen itu periodenya adalah pi atau 180 derajat. Jadi grafiknya kalau kalian perhatikan kemarin, grafiknya itu akan kembali ke bentuk semula. Untuk sin itu setiap satu gelombangnya itu adalah 360 derajat, sama nanti cosnya sama, tapi untuk tangen itu 180 derajat, makanya ini sama, kembali ke nilai semula. Untuk kosekan, sekan sama kotangen sama ya. Kenapa? Karena kosekan itu sepersin. Nah, sama. Selanjutnya mengenai identitas trigonometri. Kita ingat kemarin ya, bahwa kalau ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini tidak harus selalu X. Asal ini sama ya, kalau ini A, ini B, kalau ini misalkan alfa, sini juga alfa. Maka nanti hasilnya adalah 1.
Selanjutnya, kalau ada tangin kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Jadi ini sudutnya harus sama, begitu saja. Selanjutnya, 1 ditambah cot kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Dah. Ini cukup ini dulu ya. Kita mengulang kelas 10 dulu. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Tetap semangat.